Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang depresi, bawaan atau lingkungan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sebelum lebih jauh bicara tentang depresi itu bawaan atau lingkungan, mungkin perlu penjelasan lebih detail gitu atau lebih jelas tentang depresi itu sebenarnya apa gitu Pak Paul? Jadi depresi adalah sebuah kondisi terhimpit dalam jiwa kita, Pak Gunawan. Jadi kita ini akhirnya merasakan hidup ini kosong, tidak lagi ada arah. Tidak lagi kita bersemangat melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan. Kita juga biasanya mencoba menjauh dari orang. Dan perasaan kita tuh akhirnya berat, namun datar. Nggak ada lagi yang kita rasakan, tapi pokoknya berat sekali. Nah, biasanya juga tanda-tanda lainnya adalah kita nggak ada tenaga, bawaannya capek. Dan tidur kita bisa terlalu banyak atau justru nggak bisa tidur sama sekali. Nah, itu adalah kondisi yang kita sebut kondisi depresi. Nah, kita orang awam biasa menyebutnya ini orang yang putus asa, sudah tidak ada harapan. Itu kira-kira sama apa enggak, Bapak? Sama, Pak Gunawan. Jadi memang pada titik akhir dalam kondisi depresi, umumnya orang akan merasa nggak ada lagi harapan dan putus asa. Dan di titik itu, godaan untuk mengakhiri hidup memang menjadi besar sekali. Nah, sekarang kita masuk ke inti perbincangan kita, Pak Paul. Jadi depresi atau putus asa itu tadi munculnya karena faktor keturunan atau faktor lingkungan gitu, Pak Paul? Oke, jadi memang ini salah satu pertanyaan yang kadang muncul ya Pak Gunawan. Apakah depresi merupakan gangguan yang timbul dari bawaan dalam pengertian dari titipan genetik ayah dan ibu, ataukah dari lingkungan dalam pengertian dari sesuatu yang dialami atau terjadi dalam hidup ini. Nah, sebagaimana gangguan lainnya, sesungguhnya faktor bawaan hampir selalu hadir dalam kasus depresi, terutama depresi berat. Namun, faktor lingkungan juga berperan memunculkan depresi. Nah, jadi kita akan coba bahas ya Pak Gunawan, apa sih yang dimaksud dengan faktor-faktor bawaan dan lingkungan itu. Ya, dimulai dengan faktor bawaan aja dulu Pak Paul. Apa itu Pak Paul? Kita mesti mengakui keberadaan faktor bawaan dalam depresi sebab kemungkinan kita terkena depresi menjadi lebih besar bila orang tua juga mengidap masalah yang sama. Terutama bila mereka mengidap depresi berat. Selain dari itu, tidak bisa disangkal ada orang tertentu yang sejak usia dini ya Pak Gunawan, memperlihatkan kecenderungan depresi meskipun tidak mengalami sesuatu yang berat atau traumatik ya. Misalnya, ia ini mudah sedih dan jika sedih cenderung bertahan dalam suasana hati yang murung untuk kurun yang lama. Atau ia kerap mengalami ayunan suasana hati dalam pengertian moodnya mudah turun naik. Nah, ada juga yang cenderung berpikir negatif bahkan sejak kecil. Jadi semua diteropong dari lensa kemungkinan terburuk dan hidupnya penuh kecemasan tanpa alasan yang jelas. Nah, jadi ada anak-anak remaja terutama yang memunculkan semua gejala-gejala ini meskipun sesungguhnya tidak ada alasan untuk itu. Nah, nggak bisa enggak dari hal-hal ini kita akhirnya harus berkata rasanya depresi ini nih lebih dari sekadar akibat lingkungan atau pengalaman. Kayaknya kok ada sesuatu yang dalam dirinya sudah ada yang membuat dia tuh seperti itu. Orang-orang melankolis kan punya sifat-sifat yang seperti ini. Apakah ada perbedaan, Bapak? Nah, sudah tentu memang kita membicarakan masalah kadar, Pak Gunawan. Orang yang berkepribadian melankolis itu sendiri nggak depresi dalam pengertian dia kan bisa senang, ya bisa juga menikmati hidup. Nah, namun kalau sampai senangnya menikmati hidupnya terhilang, terus kesedihannya terus bertahan, nah sudah tentu akhirnya berubah menjadi depresi. Jadi dengan kata lain, tipe kepribadian itu sendiri, melankolik, bukanlah identik atau sama dengan depresi, tidak ya. Sebab sekali lagi orang yang melankolik
kan masih bisa ya senang. Nah, kalau yang depresi senangnya itu tuh hampir nggak ada lagi. Kalau faktor bawaan, Pak Pol, ini apakah langsung dari orang tua ataukah bisa kakek nenek kita atau apa gitu bisa terjadi enggak, Pak Pol? Jadi memang masih bisa ya diturunkan dari garis keturunan ayah atau ibu. Namun sudah tentu ya makin jauh, makin kecil kemungkinannya. Makin dekat, makin besar kemungkinannya. Jadi memang ya kita ketahui bahwa kalau salah satu orang tua kita mengalami depresi berat atau apa, kemungkinannya kita terkena memang juga menjadi lebih besar. Enggak berarti kita pasti ya terkena, enggak, tapi kemungkinannya terkena juga lebih besar. Nah, ini semualah yang membuat kita akhirnya berkata bahwa depresi itu tuh bukan hanya ya disebabkan oleh masalah-masalah lingkungan, tapi juga ada orang-orang yang memang sudah membawa kecenderungan itu sejak kecil. Tapi ada juga yang dari faktor lingkungan, Pak Pol ya? Betul, Nah, ada. itu seperti apa, Pak Pol? Begini, sudah tentu kan ada 1001 peristiwa yang dapat menyebabkan timbulnya depresi. Namun, untuk memudahkan saya akan menggolongkannya ke dalam beberapa kategori ya. Yang pertama, pengalaman kehilangan figur penting di masa kecil. Jadi ternyata kalau kita kehilangan misalnya ayah atau ibu kita di masa kecil, ternyata ini faktor yang memberikan dampak yang besar pada perkembangan jiwa. Jadi artinya apa? Anak yang kehilangan ayah atau ibu di usia kecil, kehilangan yang besar ini nih, membuat si anak lebih mudah ya merasakan kesedihan. Dan juga akhirnya lebih mudah untuk bisa terkena depresi. Tapi ada sebagian anak yang ditinggal orang tuanya semasa kecil malah jadi anak yang tangguh gitu, Pak Pol. Betul, memang nggak semuanya begitu. Nah, jadi dengan kata lain memang kita bisa berkata ya selain dari faktor lingkungan, memang ada juga faktor-faktor bawaan. Sebab tadi Pak Gunawan sudah singgung, ada anak-anak yang kehilangan ibu atau ayahnya di usia dini, tetap saja dia bertumbuh ya normal, nggak mengalami depresi. Tapi yang memang kita ketahui juga seseorang yang kehilangan figur penting dalam hidupnya itu di masa kecil seperti ayah dan ibunya, kecenderungannya terkena memang menjadi lebih besar, Pak Gunawan. Ya apalagi kalau dia memang secara faktor bawaan sudah punya benih untuk mudah depresi, Pak Pol ya. Betul. Kalaupun kita nggak ada bawaan itu, kalau kita kehilangan ayah ibu di usia yang kecil ya, di usia yang muda, dan kita udah mulai bisa mengertinya, kecenderungan kita sedih tetap lebih besar, Pak Gunawan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, misalnya kita kok bisa merasa sedih sekali. Jadi kadang-kadang bisa muncul ya tanpa kita sebetulnya kuasai. Nah, selain kehilangan figur yang penting di dalam kehidupannya, faktor yang lain apa, Pak Pol? Faktor lain yang juga bisa menyebabkan orang lebih mudah terkena depresi adalah pengalaman traumatik di masa kecil. Ya, misalnya perceraian orang tua. Nah, itu peristiwa traumatik. Atau menyaksikan sebuah peristiwa yang mengerikan di masa kecil. Misalnya, sering melihat ayah ibunya berkelahi. Itu kan sesuatu yang mengerikan, traumatik buat si anak. Nah, anak-anak yang harus ya diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa traumatik seperti ini juga akhirnya lebih rentan, lebih mudah untuk terkena depresi. Jadi misalnya dia sudah dewasa, dia menghadapi problem atau tekanan yang besar, nah kemungkinannya dia ambruk bisa lebih besar dibandingkan orang-orang lain yang nggak harus mengalami itu. Nah, kalau memang sudah diketahui sejak dini seperti itu, Pak Pol ya, apakah tidak ada atau tidak bisa diupayakan mencegah supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang tidak mudah depresi gitu, Pak Pol? Sebetulnya ada, Pak Gunawan. Jadi kalau memang orang tuanya menyadari, nah dibawa ya ke counseling untuk ditolong bisa. Jadi intinya adalah anak-anak ini, terutama yang mengalami kehilangan pada usia muda atau mengalami hal-hal yang traumatik, dalam konseling dia bisa mengeluarkan perasaan-perasaannya ini atau apa yang disembunyikan dalam hatinya. Nah, ternyata mengeluarkan semua perasaan-perasaan ini di usia kecil dan kemudian diberikan perspektif yang jelas tentang apa yang terjadi dapat menolong anak-anak ini sehingga suatu dia besar kemungkinannya dia terkena depresi juga akan diperkecil. Iya. Selain kedua faktor tadi, Pak Pol, apakah ada faktor yang lain? Faktor pola asuh orang tua yang syarat tuntutan dan minim penerimaan
serta miskin kehangatan. Nah, ini juga berpotensi menambah kerentanan terhadap depresi. Jadi seolah-olah anak-anak ini bertumbuh besar kekurangan gizi emosional, ya. Namun meskipun kurang gizi emosional, menerima banyak sekali tuntutan, harus begini, harus begitu. Nah, akhirnya beban itu berat, ya, beban tuntutan itu berat, sedangkan kekuatan menahannya nggak ada. Karena kan kekuatan menahannya seharusnya diperoleh dari penerimaan dan kehangatan dari orang tuanya. Nah, jadi anak-anak yang terus hidup dalam tuntutan, namun kurang gizi emosional, nggak ada kehangatan dan penerimaan dan dorongan, akhirnya tuh lebih mudah patah, lebih rentan menghadapi depresi. Padahal secara umum banyak orang tua yang memperkirakan kalau anaknya terlalu dilindungi, dia akan rentan terhadap tantangan kehidupan ini, Pak Bos. Betul sekali. Jadi memang ekstrim yang satu nggak baik, ya, ekstrim yang satunya lagi juga nggak baik. Betul sekali. Jadi anak-anak yang terlalu diproteksi, ya, sehingga nggak pernah menghadapi hidup ini secara real, ya. Betul. Akhirnya mudah patah. Betul sekali itu. Maka yang penting dalam hidup adalah kita menyeimbangkan, ya. Memang anak itu harusnya keluar, ya keluar. Harus hadapi sendiri. Harus pergi sendiri, biarkan pergi sendiri. Jadi lewat semua itulah ketahanan dan ketangguhan si anak itu dipupuk. Kalau anak itu masih ya katakan balita atau masih di bawah 10 tahun gitu Pak Bos, apakah sudah terlihat gejala-gejala bahwa ini bakalnya besok menjadi orang yang mudah depresi gitu? Bisa kelihatan enggak Pak Bos? Bisa, tapi dengan pengertian bahwa mungkin aja nanti di masa remajanya sesuatu terjadi dan mengubahnya. Jadi dalam pengertian kalau nggak ada apa-apa yang mengubahnya, seperti kereta api, ya, dia berjalan sampai ke tujuan, bisa kita memang perhatikan. Jadi misalnya anak yang cenderung pendiam, nggak berani bersuara, yang wajahnya cenderung murung, dan kalau bicara cenderung pelahan, dan nggak begitu berani bersosialisasi dengan anak-anak lain, selalu penuh ketakutan dan kecemasan. Nah, ini sebetulnya adalah ciri-ciri yang memang kita perlu perhatikan. Sebab kalau nggak ada apa-apa terus begini, memang nantinya di usia remaja atau dewasa awal, besar kemungkinan dia rentan. Tapi nggak jatuh ke dalam depresi. Biasanya ambruknya ke dalam depresi kalau ada sesuatu yang terjadi. Yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu adanya faktor stres. Yang membuat dia frustrasi, kok hidup kok nggak jalan seperti yang diharapkan, kok semuanya begini. Nah, itu tuh yang bikin dia akhirnya patah benar-benar dan mengalami depresi. Iya. Apakah masih ada faktor yang lain, Pak Pol, yang bisa mempengaruhi seseorang itu mudah depresi? Yaitu faktor pengalaman hidup yang buruk, Pak Gunawan. Jadi hidup yang penuh kekecewaan, penuh penolakan, serta kegagalan. Nah, kalau kita mengalaminya berulang kali, ya, pada akhirnya memang kita bisa jatuh ke lembah depresi pula. Nah, ini ya sekuat-kuatnya kita lah. Kalau mengalami pukulan-pukulan seperti itu, ya, biasanya sih kita akan terkena juga. Tapi sekali lagi, kalau memang di saat-saat itu kita juga mendapatkan dukungan, ya, dari sesama, kita bisa misalkan juga menguatkan di dalam Tuhan. Nah, itu faktor yang bisa menahan kita sehingga kita nggak benar-benar tergelincir ke lembah depresi. Ya, jadi kalau mendengarkan uraian Pak Pol ini sebenarnya faktor lingkungan itu lebih dominan daripada faktor bawaan ini yang bisa membuat seseorang itu depresi, Pak Pol. Jadi faktor bawaan jadinya itu seperti minyak, ya. Nah, yang memang menyulutnya adalah api. Nah, api itu adalah faktor lingkungannya. Namun sebetulnya begini Pak Gunawan, kalau faktor bawaannya itu memang sudah kuat, maka api sekecil apapun cukup membuat nyala api, ya. Tapi kalau memang faktor bawaannya lemah, ya, kita itu memang nggak ada bawaan sama sekali. Nah, udah tentu meskipun api itu besar, ya, kita ini menghadapi banyak masalah, kecenderungannya kita jatuh ke dalam lembah depresi juga sebetulnya kecil, Pak Gunawan. Jadi itu semacam harus ada kedua faktor itu gitu, Pak Pol, yang bertemu di dalam diri seseorang. Iya. Sebetulnya ya ini nggak sesuatu yang terlalu aneh, karena secara fisik atau medis pun kita sebetulnya tahu adanya interaksi yang erat antara bawaan dan juga lingkungan. Contoh misalkan ya penyakit jantung. Sudah tentu kalau kita hidup nggak sehat, gaya hidup yang nggak sehat,
bisa membuat kita terkena penyakit jantung. Tapi ada orang-orang yang memang lahir dengan jantung yang sangat kuat. Sehingga meskipun hidupnya kurang sehat, tidurnya sedikit, makannya sembarangan, tapi jalan terus aja, jantungnya mompak terus karena memang bawaan jantungnya kuat sekali. Sedangkan ada orang-orang tertentu yang memang lahir dengan jantung yang nggak gitu kuat. Nah, ditambah dengan gaya hidup yang nggak sehat, ya dia akhirnya lebih mudah terkena sakit jantung. Iya. Kalau kita lanjutkan pembicaraan ini pada bagaimana kita menangani atau menolong orang-orang yang depresi ini, bagaimana Pak Paul? Kita harus mengerti ya bahwa pada dasarnya depresi merupakan sebuah kehilangan yang mencakup 3 aspek kehidupan, yaitu aspek emosional, mental, dan spiritual. Nah, pada tataran emosional, depresi merupakan kehilangan sukacita. Jadi kalau kita berkata, aduh orang ini depresi, secara emosional dia kehilangan sukacita. Yang langsung gak ada itu tuh di tataran emosionalnya adalah sukacitanya, murung. Pada tataran mental, depresi merupakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Jadi secara mental, pikiran, orang itu mesti ada arah dan tujuan hidupnya. Waktu dia mengalami depresi, itu yang terhilang. Sedangkan secara spiritual atau rohani, depresi merupakan kehilangan iman pada kuasa dan kasih Tuhan. Kita akhirnya berkata, ya udah Tuhan gak berkuasa menolong saya atau Tuhan gak mengasihi saya. Nah itu kehilangan iman pada kuasa dan kasih Tuhan adalah yang sebetulnya terjadi di dalam tataran spiritual orang yang terkena depresi. Nah, idealnya ya Pak Gunawan, kita tetap dapat mengalami sukacita, kendati kesedihan, kekecewaan, atau kemarahan melanda. Namun kenyataannya tidak sedemikian. Suatu Yesus Putra Allah berdoa di Taman Getsemani sebelum penangkapan dan penyalipannya, dia tidak dapat bersukacita, hilang sukacita itu. Sebaliknya, ia merasa sangat tertekan. Nah, Lukas 22 ayat 44 mencatat, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, jadi kita lihat di situ, pada masa atau waktu Tuhan mau disalib, dia dalam keadaan begitu terhimpit, tertekan, yang terhilang adalah sukacita. Makanya Alkitab nggak mencatat dia bersukacita. Alkitab mencatat dia sangat-sangat tertekan atau sedih. Padahal firman Tuhan di sisi lain juga mengatakan bahwa kita harus bersukacita senantiasa, Pak Bos. Dan ini pada saat depresi bagaimana? Memang nggak bisa ya Pak Gunawan. Jadi artinya bersukacitalah senantiasa, artinya adalah kita mempunyai kesempatan untuk memilih, untuk mendapatkan kembali kesempatan bersukacita. Tapi untuk satu waktu sukacita itu akan hilang. Nggak bisa enggak. Kita hidup di dunia, kalau mengalami kehilangan yang besar atau apa ya kita juga akan kehilangan sukacita. Itu bagian dari kehidupan. Namun, dalam Tuhan kita tidak harus terus-menerus berada di dalam kondisi seperti itu. Ya, untuk memulihkan seseorang memperoleh sukacita itu kan harus datang dari dalam diri orang itu juga gitu Pak Bos. Bahwa dia memang mau bersukacita untuk merebut kembali sukacita yang hilang karena depresi itu gitu. Betul, memang mesti ada ya suatu tekad ya bahwa enggak, saya nggak mau begini terus nih, saya mau bangkit. Nah kalau kitanya nggak ada semangat juga untuk melawan, ya udahlah biar aja lah begini terus, ya sampai kapanpun nggak bisa bangkit ya. Jadi betul kalau kita sampai harus mengalami depresi, kita sendiri juga mesti mempunyai tekad itu. Nah biasanya orang-orang yang menolong atau yang mendampingi orang yang sedang depresi itu membuat suasana supaya orang itu bersukacita. Entah diadakan pesta, entah diajak pergi ke tempat lain gitu. Tetapi itu hanya sifatnya sementara saja gitu Pak Bos. Betul Pak Gunawan. Jadi ya selama itu terjadi, dia lagi pergi, dia lagi pesta, mungkin ya terhilang loh ya. Dia nggak ingat akan kesedihannya, tapi ya setelah itu balik lagi semuanya. Jadi memang tadi Pak Gunawan sudah ngomong betul, mesti ada tekad dari dalam diri orang itu sendiri untuk bangkit. Iya. Nah, kehilangan arah dan tujuan hidup yang Pak Paul katakan ini jauh lebih serius daripada kehilangan sukacita itu sendiri. Betul ya. Jadi
kehilangan arah dan tujuan hidup biasanya terjadi sewaktu sesuatu yang menjadi tumpuan atau alasan untuk kita hidup tiba-tiba lenyap. Saya berikan contoh tentang Raja Daud ya. Sewaktu Daud mendengar bahwa putranya Absalom telah mati terbunuh dalam peperangan, nah dia menangis dan berseru. Ini dicatat di 2 Samuel 18:33. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Nah, kendati Absalom mati dalam pertempuran melawan Daud, dia akan memberontak terhadap ayahnya. Tetap sebagai ayah yang mengasihi anak, Daud sangat terpukul. Dan dalam keadaan kehilangan yang besar itu, ia pun kehilangan arah dan tujuan hidup. Membuatnya berharap mati. Begitu. Apakah itu menjadi ciri dari seseorang yang depresi bahwa dia berharap untuk mati saja gitu Pak? Sampai titik yang memang udah jauh sekali iya Pak Gunawan. Sebab dalam kisah Daud ini seolah-olah inilah tumpuannya. Inilah anak yang disayanginya. Sekarang sudah mati. Jadi waktu kita kehilangan tumpuan kita yang kita sayangi, andalkan, biasanya tuh secara mental kita merasa kita pun kehilangan arah dan tujuan hidup ini. Sehingga buat kita sama juga lah dengan sudah mati. Makanya godaan untuk mengakhiri hidup atau godaan untuk mati menjadi besar sekali saat itu. Tetapi pada waktu itu kan Daud sempat diingatkan oleh orang-orang dekatnya bahwa sudah kalau Absalom sudah meninggal tapi kan bangsa Israel ini membutuhkan dia gitu Pak. Ya, jadi di situ kita bisa lihat pentingnya pengaruh orang-orang yang dekat dengan kita sewaktu kita mengalami depresi. Mereka lah yang seolah-olah bisa menarik tangan kita keluar dari lumpur depresi. Ya, jadi memang lingkungan itu bisa membuat orang depresi, tapi lingkungan itu juga bisa mengeluarkan seseorang dari depresi itu gitu Pak. Betul sekali. Jadi salah satu pemikiran orang yang depresi yang membuat dia akhirnya memang lebih baik mati daripada hidup adalah pemikiran bahwa nggak ada lagi yang peduli. Jadi waktu orang yang depresi sampai pada kesimpulan nggak ada lagi yang peduli. Nah itu tuh bahaya, sangat bahaya. Jadi memang kita yang di sekelilingnya harus menunjukkan kepedulian. Bahwa dia sungguh-sungguh penting buat kita. Itu yang seolah-olah menjadi tali yang dipegangnya. Sehingga dia nggak lepaskan tali itu. Nah, kalau yang kehilangan spiritual itu gimana Pak? Nah pada akhirnya depresi juga merupakan sebuah kehilangan spiritual. Yaitu kehilangan iman pada kuasa dan kasih Tuhan. Kita beranggapan bahwa bukan saja Tuhan tidak sanggup menolong, Ia pun tidak mau menolong. Karena Ia tidak lagi peduli dengan kita. Patahnya iman biasanya berakibat fatal nih Pak Gunawan. Kita merasa sendirian, tidak seorang pun bersama kita, termasuk Tuhan. Ya, jadi pada saat ini memang bahaya. Kalau orang sampai kehilangan iman pada kuasa dan pada kasih sayang Tuhan. Jadi benar-benar dia merasa semuanya sudah hilang. Manusia sudah nggak ada lagi, nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau lagi tolong saya. Tuhan pun juga nggak mau menolong saya atau Tuhan nggak mampu menolong saya. Nah kalau orang sampai ke titik itu memang genting sekali kondisinya. Ya, jadi sebenarnya depresi ini pun melalui tahapan-tahapan sampai seseorang itu betul-betul putus asa gitu Pak. Iya, betul sekali Pak Gunawan. Namun begini jikalau, sekarang kita mau lihat cara penanganannya ya. Jikalau perjalanan depresi itu diawali dengan kehilangan emosional. Jadi kita udah bahas ya. Jadi yang pertama-tama hilang adalah sukacita. Dan berakhir dengan kehilangan spiritual, dalam hal ini kehilangan iman. Maka pemulihan depresi dimulai dengan pemulihan spiritual. Yaitu kembali beriman pada kuasa dan kasih setia Tuhan. Jadi untuk memulihkan depresi kita nggak memulainya dari tataran emosional. Bikin dia bahagia. Enggak. Justru kita mulainya dari tataran spiritual. Orang mesti kembali beriman pada kuasa dan kasih Tuhan. Ya, kita tahu dalam keadaan yang begitu berat dan mencekam, Yesus Putra Allah berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak Allah yang jadi." Ini dicatat di Lukas 22 ayat 42. Jadi pemulihan spiritual
diawali dengan penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Bapa di sorga. Kita nggak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi, dan kita juga nggak tahu apa jalan keluarnya, tapi kita menyerahkan pada Bapa di sorga. Nah, kenapa kita menyerahkannya kepada Bapa di sorga? Sebab kita yakin ya, Dia tahu apa yang terjadi dan Dia juga tahu jalan keluarnya. Nah, penyerahan seperti inilah yang menjadi tunas bertumbuhnya iman kembali pada kuasa Tuhan dan kasih setia Tuhan. Nah, ini tentu saja harus pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang, Pak Paul. Karena kita sebagai sesama manusia ini kadang-kadang sulit sekali meyakinkan seseorang bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan itu. Ya. Kan orang yang sudah depresi tadi Pak Paul katakan dia kehilangan imannya. Betul, betul. Jadi memang ya nggak bisa nggak, ini kerjasama antara manusia dan Tuhan ya. Sebagai manusia kita hanya bisa menyampaikan, tapi Tuhanlah yang bisa membuatnya mengerti dan kembali percaya. Tapi pendampingan terus-menerus terhadap orang-orang yang depresi ini saya rasa sangat diperlukan itu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Meskipun memang nggak ada yang bisa menjamin ya apa yang dia akan lakukan, tapi dengan dia mengetahui ada orang-orang di sekitarnya yang mengasihinya, itu menolong. Ya, meskipun sekali lagi perasaan itu kalau datang memang bisa sangat mencekam, membuat dia merasa ya udah nggak ada lagi harapan untuk hidup. Tapi kalau dia memang sudah bertekad untuk mengakhiri hidupnya, dia akan menempuh segala cara menghindar dari seseorang, dan pada waktu orang itu lengah, dia akan melakukan bunuh diri atau bagaimana gitu Pak. Betul, betul sekali. Jadi ya ini nggak ada jawaban yang yang mudah ya. Ini makin kita selidiki, makin kita menyadari begitu banyak hal yang terlibat ya. Maka yang penting adalah di awalnya, waktu orang mulai mengalaminya itu, di saat itulah kita memang yang tahu harus berusaha menolongnya keluar dari lembah depresi itu. Ya, Bapak, semoga perbincangan ini akan menolong banyak orang untuk keluar dari depresi mereka masing-masing. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara